Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa pada pagi ini, pelajaran yang akan kita lalui pagi ini insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak pelajaran PAI pada pagi ini. Anak-anak, mari kita perhatikan daftar isi buku pendidikan agama Islam kelas 2 semester 1. Kita lihat pelajaran pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Kemudian bawahnya bagian A, sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang B, keuntungan bersikap jujur. Di pertemuan pertama di semester 1, Pak Moksin akan membahas tentang Nabi Muhammad teladanku, yang di dalamnya meliputi sikap jujur Nabi Muhammad dan keuntungan bersikap jujur. Itu daftar isi dari buku pendidikan agama di pertemuan pertama, pelajaran pertama. Anak-anak, selanjutnya adalah pelajaran 1. Kita lihat di situ banyak gambar, ada 4 gambar. Gambar yang pertama, ada teman-teman kita sedang bermain lompat tali. Kemudian sampingnya itu ada gambar 1.2, itu juga sedang bermain. Kemudian kita lihat gambar 1.4, bawahnya itu juga ada murid yang sedang belajar dengan ibu guru. Kemudian gambar 1.3, seorang murid memberikan sesuatu kepada ibu guru. Nah, di sini berarti kita disuruh untuk menceritakan tentang gambar-gambar tersebut. Kira-kira anak-anak bisa nggak ya menceritakan gambar 1.1, kemudian menceritakan gambar 1.2, dan menceritakan pula gambar 1.4. Kemudian samping kanan ada juga gambar 1.3. Nah, ini tentunya anak-anak ini bisa menceritakan gambar tersebut. Ceritanya bebas, tetapi tidak boleh keluar dari gambar yang sudah ada. Contoh, seorang murid belajar dengan ibu guru. Ya, ibu guru memberikan pelajaran tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Islam atau umat manusia. Nah, disitulah keteladanan yang diberikan oleh ibu guru terhadap muridnya pada gambar 1. Begitu pula gambar 1.3, gambar 1.2, dan gambar 1.1. Anak-anak, kita memasuki bagian A, yaitu sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu terkenal jujur atau sifat siddiq. Dalam setiap perkataan dan perbuatan, dengan kejujurannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yaitu orang yang dapat dipercaya.
Sejak kecil Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur. Makanya Nabi Muhammad itu kalau berdagang, berjualan itu banyak yang beli. Kenapa? Karena tidak pernah berbohong, karena memiliki sifat jujur. Nah, kalau anak-anak ada orang tuanya yang berjualan, kemudian meniru sifat Nabi Muhammad yaitu jujur, maka insya Allah jualannya akan laris. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Anak-anak, mari kita dengarkan lagu yang judulnya Aku Anak Jujur. Nada lagu Pelangi-Pelangi. Kita simak lagu berikut ini. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Anak-anak, kita lanjutkan. Amati dan kerjakan. 1. Amati dan ceritakan gambar di samping. Kita disuruh melihat gambar 1.5. Itu ada seorang guru yang memerintahkan kepada muridnya untuk menulis di papan tulis. Nah, ini adalah salah satu bentuk pendidikan dan pembelajaran bagi siswa, supaya siswa ini berani untuk maju dan menulis hasil pekerjaan yang diberikan oleh ibu guru. Yang kedua, apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Kira-kira bagaimana? Disembunyikan atau lapor kepada bapak dan ibu guru? Bawahnya berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Jika kamu memang benar jujur, maka centang iya. Tapi kalau tidak jujur, centang tidak. Kemudian yang kedua, aku yakin anak jujur akan beruntung. Dicentang iya atau tidak. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Bawahnya lagi, ayo berlatih. Kita disuruh berlatih. Berlatih apa? Berlatih pelajaran pendidikan agama tentang sifat jujur dan keteladanan Nabi. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi titik-titik. Teladan bagi siapa? Yaitu teladan bagi umat manusia. Jawabannya seperti itu. Kemudian nomor 2, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Coba kalian yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu dikerjakan. Kalau tidak bisa, minta bantuan sama ibu atau ayah atau kakak. Berikutnya ya, bagian B. Keuntungan bersikap jujur. Apa sih manfaat dan keuntungan ketika kita jujur? Orang yang jujur itu disayang sama Allah, disenangi orang tua, guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Sikapku dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat
Salah, aku akan meminta maaf, berkata jujur. Kemudian, ayo kerjakan, ada 2 soal di bawah ini. Buatlah kelompok-kelompok kecil terdiri atas 2 atau 3 orang. Jadi kalian disuruh membuat kelompok. Karena musimnya masih pandemi, kita tidak usah membuat kelompok ya, kita belajar sendiri bersama ayah, ibu atau kakak di rumah, membuat kelompok sendiri. Kemudian yang kedua, setiap anggota dalam kelompok menyebutkan contoh sikap jujur secara bergantian. Jadi nanti kalian meminta contoh kepada kakak atau ibu tentang sifat jujur. Kemudian bawahnya, berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Seperti tadi ya di awal bagian A. Ini kalian tentunya sudah bisa. Kita lanjutkan saja. Berikutnya ayo berlatih. Kita disuruh mengamati gambar di samping itu. Sedang melaksanakan ujian akhir semester. Jadi ada siswa yang sedang melaksanakan ujian semester. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Berikutnya, tugas kelompok. Tugas kelompok itu ada 3. Karena musimnya pandemi, tidak usah pakai kelompok ya. Yaitu diskusikan saja dengan ayah ibu di rumah. Yang kedua juga sama. Yang ketiga pun juga sama. Kemudian bawahnya ada komentar orang tua. Orang tua kalian disuruh untuk memberikan komentar pada kotak ini dan suruh ma'araf. Nah, pada pelajaran pada hari ini, orang tua cukup mendampingi anak-anak supaya lancar dalam belajarnya. Anak-anakku, pertemuan pada hari ini, insya Allah kita semua mendapatkan pelajaran penting. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan kita mampu meneladani sifat jujur dan sifat yang bisa dipercaya. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pelajaran PAI pada hari ini sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah